Ada cerita sedih banget sih. Waktu itu dia belum jualan sempol ya. Dia kerja di bangunan itu, karena kita belum punya motor, dia tinggal di bangunan situ. Ya Allah, suamiku kasihan banget. Dia nggak pernah, dia sebenarnya dia nggak ngeluh, dia cuma cerita gitu. Tapi buat saya itu bener-bener kayak nampar banget. Sedangkan kita di rumah makan gitu, sedangkan dia di sana. Kalau udah nggak jam kerja kan, udah nggak ada makan kan, udah lapar. Kita pernah itu mau bayar sewa rumah itu, hari itu mau bayar tuh duitnya belum ada sama sekali. Tapi Di pagi yang sibuk penuh langkah manusia, ada sosok sederhana berkeliling kota. Dengan motor tua dan sempol seadanya, ia menjemput rezeki tanpa banyak bicara. Tangannya lelah, tapi hatinya percaya bahwa setiap tusuk membawa doa. Di antara debu dan panas jalanan kota, tersimpan cinta seorang ayah untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Duafa. Podcast dengan ruang sederhana, ruang kecil, tempat kisah-kisah sederhana keluar, yang itu bersumber dari hati untuk mengetuk hati. Episode kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu sosok ayah. Dia berjualan sempol dan saya cukup mengenal lama ya, karena memang beliau ini sempat motornya terbakar dan sempat kita bantu juga, dan sekarang sampai detik ini beliau masih berjualan keliling di Balikpapan dengan motor sederhananya, dengan jualan sempol ya. Dan kita berusaha untuk mengundang beliau, namun sayangnya beliau karena cukup padat ya dan berusaha jualan ya untuk penuhi kebutuhannya, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk mengundang istri beliau ya, yaitu Ibu Fatimah. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast kami Bu Fatimah ya. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih Bu. Ya, kami alhamdulillah kemarin itu sempat dapat kabar ya dari teman-teman Pak Bayu ini. Pak Bayu betul ya? Ya, Bayu Prasetyo. Bayu Prasetyo ya. Udah, ini kemarin sempat juga saya ketemu waktu jualan keliling. Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah beliau masih sehat, segar bugar gitu. Iya, benar. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Bu, mungkin kali ini kita coba ngobrol-ngobrol ya Bu ya, terkait dengan Pak Bayu nih, sosok yang luar biasa. Mungkin kalau diundang di podcast mungkin beliau nggak terlalu pandai ngomong ya Bu ya, seperti Iya, karena dia juga bahasa Indonesianya kurang, jadi lebih ngomongnya bahasa Jawa. Oh, lebih bahasa Jawa. Ya, jadi orang-orang juga banyak kira saya orang Jawa karena terbiasa suami kan bahasa Jawa terus gitu. Jadi kadang saya kayak ikut-ikut bahasa Jawa juga. Jadi Pak Bayu itu asli mana Bu? orang Kediri. Oh, Kediri. Ya, Kediri. Ke Balikpapannya sudah lama memang? Sudah hampir 6 tahun. Jadi dia 6 tahun, pokoknya awalnya sih bukan jualan sempol, masih kerja, masih serabutan, kerja bangunan, pokoknya dia apa aja dia lakonin. Yang penting tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah itu benar-benar dia kerjain gitu, dia nggak mau lihat istrinya kelaparan. Ada cerita sedih banget sih. Waktu itu dia belum jualan sempol ya. Dia kerja di bangunan itu, karena kita belum punya motor, dia tinggal di bangunan situ gitu. Dia cerita, saya kalau malam, nah di bangunan itu kan belum ada listriknya, jadi bangunan itu kalau malam ya udah gelap segelap-gelap gitu aja. Jadi kalau saya lapar, dia bilang duduk di depan aja, nggak punya uang. Saya tuh, ya Allah, suamiku kasihan banget. Dia nggak pernah, dia sebenarnya dia nggak ngeluh, dia cuma cerita gitu, tapi buat saya itu bener-bener kayak nampar banget. Sedangkan kita di rumah makan gitu, sedangkan dia di sana kalau udah nggak jam kerja kan udah nggak ada makan kan, udah lapar kan, tengah malam dia kebiasaan memang tengah malam tuh makan gitu. Jadi banyak yang kita laluin sih dari situ, banyak awal-awal kita nikah itu bener-bener ujian ekonomi itu bener-bener sih Mas. Maaf, sebelum ke sana Bu ya, awal pertama ketemu Bu Fatimah dengan Pak Bayu itu prosesnya seperti apa? Kita dari medsos sih sebenarnya. Dia dari Sulawesi. Mungkin karena kita cocok ngobrol. Di sana yang waktu mulai musim corona itu dia kayak mulai udah nggak betah di Sulawesi. Dia bilang dia mau ke Kalimantan. Dan dia itu memang orangnya nggak banyak basa-basi sih. Dia bilang dia pengen ke Balikpapan, besoknya dia udah naik kapal gitu.
Iya, akhirnya dia sempat ke Balikpapan, sempat kerja sebentar di Tarakan sekitar sebulan apa 2 bulan gitu. Kembali dia ngajak nikah. Kebetulan posisi waktu itu saya janda kan, anak 4. Jadi dia ngajak nikah dan kita belum punya ini, dia belum punya kerjaan tetap. Tapi saya jualan nasi kuning untuk menopang. Tapi dia tetap, kalau menurut prinsip dia suami itu tanggung jawab dia. Dia nggak mau ganggu penghasilan saya, tetap menafkahi hasil dari keringat dia gitu. Jadi ya itu dia sambil kerja bangunan ya, kita waktu itu benar-benar mulai dari nol. Mulai dari nol dengan posisi anak saya yang 2 memang udah kerja. Laki-laki berdua udah kerja, yang cewek nomor 3 itu masih mondok waktu itu. Masih mondok. Mondok tahu sendiri lah biayanya kan. Mondok di mana, Bu? Waktu itu mondok di Subulu Salam. Subulu Salam. Oh, di Kilo 4. Kilo 4 ya. Ya, yang satu masih SD waktu itu. Ya benar-benar mulai dari nol, jadi dia kerja serabutan sih, masih nguli-nguli aja. Saya jualan. Nah, kebetulan ada teman nawarin kerja di Kilang RDMP. Sempat itu kita udah mulai lumayan bisa beli motor kan. Berarti awal rumah tangga itu ibu posisi jualan nasi. Iya, dia serabutan. Bapaknya masih Abayu serabutan. Masih serabutan. Itu ini tukang iya, apa iya gitu. Pokoknya apa aja, dipanggil apa aja. Tukang batu iya gitu. Berarti pokoknya. memang nggak ada ini, Bu, nggak ada penghasilan tetap ya waktu Nggak itu? ada. Kita pernah itu mau bayar sewa rumah itu, hari itu mau bayar tuh duitnya belum ada sama sekali. Tapi ya apa itu yang membuat tadi. Ibu yakin dengan Pak Bayu? Kan posisi nggak ada ini nih. Apa yang membuat Ibu ngerasa yakin? Ya, saya dari pernikahan pertama udah gagal ya. Pernikahan kedua ini saya nggak pernah, saya yakinkan ke hati saya gini, ya Allah ini jodoh kamu yang pilih, Allah yang pilihkan ya. Tapi kalau saya nggak jodoh, saya nggak apa-apa gitu. Dan ternyata kita dijodohkan, kita nikah. Saya yakin kalau orang yang berjodoh kan pasti rezekinya ada. Selama suami bertanggung jawab, istri juga bertanggung jawab dengan tugasnya, ya pasti ada rezekinya kan. Posisi saya waktu itu juga kan jualan nasi kuning. Dan jualan saya hari itu ya masih mencukupi lah, masih bisa. Saya pikir mungkin ya setidaknya ada yang membantu menopang lah. Kalau apalagi setelah corona mulai turun kan. Pedagang nasi kuning juga udah mulai banyak, nggak seperti dulu. Akhirnya dia tawarin teman kerja RDMP, mulai sedikit meningkat, mulai bisa beli motor. Akhirnya Maaf, kerja yang di RDMP itu sebagai apa, Bu? dia helper aja, penghasilan antara 4 sampai 5 juta aja sebulan. Tapi ya memang karena kita memang bener-bener apa ya Mas ya. Ya mungkin saya pengalaman dari pernikahan yang pertama juga, benar-benar memberdayakan uang itu benar-benar untuk hal-hal yang penting aja gitu, nggak mengikuti gaya hidup, cuman untuk kebutuhan hidup aja. Alhamdulillah cukup walaupun anak mondok, tapi kan itu masih dibantu sama hasil jualan juga, jualan nasi kuning. Sampai akhirnya di RDMP kerjanya selesai, diajakin temen kerja ini jadi kernet mobil trailer. Sempet berapa bulan dia nyerah, kata dia, saya juga setiap dia berangkat itu rasanya was-was gitu karena sering kecelakaan itu yang bahayanya itu saya bilang, dia bilang saya mau jualan aja. Kebetulan ada temen yang ngasih modal waktu itu 1 juta, kita pakai beli gerobak, pokoknya semua kita usahakan ya secukupnya aja, pokoknya harus bisa gitu loh. Pakai motor yang terbakar tadi, itu dipakai. Alhamdulillah berjalan, dan kebetulan setelah berjalan sekian waktu ada dari Izzy ada bantuan ya kan, bisa dapat motor lagi yang lebih bagus yang bisa digunakan. Jadi itu gerobak, jadi itu ibaratnya sangat membantu karena pekerjaan dia jadi ringan gitu loh Mas. Jadi yang gerobak ini nggak perlu turun naik. Kan turun naik gerobak itu kan berat banget. Pergi dinaikkan, pulang diturunkan kan, karena motor cuma satu itu kan. Dan begitu mendapat bantuan dari Izzy sangat membantu. Jadi motor itu nangkring di gerobak itu nangkring di motor aja. Waktu itu Izzy bantu apa, Bu? Bantu. Jadi mereka jadi bahan percobaan gitu. Ini enak nggak? Oh ini enak ya, ini enak gitu. Alhamdulillah anak-anak itu suka gitu. Bahkan kalau di sekolah kadang-kadang gurunya pada ikut beli. Belum lagi dia
Itu diselain juga, nanti ngantar anak sekolah, ngantar anak kerja dulu. Makanya ya dia tuh repot banget. Karena saya ini bener-bener bantuannya cuma doa.